Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan atas kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang apabila kemudian kita hitung-hitung nikmatnya, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka bersyukur adalah cara yang terbaik untuk kemudian kita ini bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, salah satunya adalah dengan berjumpa, dengan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, yang insya Allah kita sudah berada di penghujung dari bulan Ramadan dan sudah mendekati garis finish. Maka kalau ibarat lomba lari atau pacuan kuda, ya, di sebelum garis finish itu kita harus lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh untuk kemudian mengejarnya. Tidak malah kemudian kita ini bersantai-santai ataupun berleha-leha, karena di 10 malam yang terakhir ini ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tujuan utama dari Allah memerintahkan kita umat Islam untuk berpuasa tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka output dari puasa atau pendidikan Ramadan yang kita jalani yang hampir 1 bulan ini haruslah nantinya kemudian melahirkan jiwa atau diri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri atau kriteria yang seperti apa yang kemudian Allah inginkan, atau bagaimana kriteria dari takwa tersebut? Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan kriteria ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya di surah Ali Imran dijelaskan adalah orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra. Orang yang bertakwa itu yang mampu untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang
maupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaid, orang yang bertakwa itu juga adalah yang mampu untuk menahan hawa nafsu atau amarahnya. Dan yang selanjutnya wal afina 'anil nas, orang yang bertakwa itu juga adalah yang mampu untuk memaafkan manusia. Maka ketiga sifat tersebut juga harus kemudian menjadi bagian daripada output kita selama kita dididik, ditempa di pendidikan Ramadan pada tahun ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat juga banyak mengemukakan arti dari takwa atau bagaimana ciri-ciri dari orang yang bertakwa tersebut. Salah satunya Ali radhiyallahu an juga mengatakan bahwasannya ada 4 kriteria dari orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu dia al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu dia merasa takut, senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan senantiasa harus merasa diawasi, merasa diperhatikan, bahwa setiap dari gerak-gerik, kemudian tingkah laku, aktivitas dalam kehidupannya itu tidak luput dari penglihatan, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa pasti tidak ada waktu, tidak ada celah untuk baginya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kemungkaran, kezaliman dan lain sebagainya. Maka kalau di bulan Ramadan ini kita mampu menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, tangan, kaki kita, mata kita, telinga kita, maka nantinya selepas bulan Ramadan dan di 11 bulan ke depan, maka rasa takut ini juga harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah wala amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu adalah yang ia mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran atau At-Tanzil. Maka Al-Quran sebetulnya secara bahasa artinya adalah bacaan, al-qiraah. Namun lebih jauh Al-Quran ini tidak hanya untuk dibaca, tetapi untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping kita juga membaca, kita juga menghafalkan, kita juga membaca terjemahannya, kemudian memahami isi dan kandungan yang ada di dalamnya, maka lebih jauh lagi Al-Quran ini adalah untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka di bulan Ramadan ini, karena momentumnya adalah bulannya Al-Quran, maka Rasulullah pun banyak mengkhatamkan Al-Quran itu pada saat bulan Ramadan. Nah, kita juga harus meneladani beliau. Maka di sisa waktu bulan Ramadan ini yang punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran dan targetnya belum sampai, maka mari kemudian kita lebih bersemangat, bersungguh-sungguh untuk kemudian mengkhatamkan Al-Quran. Lebih jauh daripada itu, kalau kemudian di bulan Ramadan ini kita banyak untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, harusnya di 11 bulan ke depan juga kita harus mempertahankan kualitas baca Al-Quran kita. Kita harus juga bisa mempertahankan untuk menyempatkan waktu kita membaca Al-Quran sebagaimana kita juga bisa menyempatkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa takwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Takwa yang berarti kita ridho atas pemberian Allah, nikmat karunia Allah, sedikit banyak yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukurinya atau wajib untuk bersyukur. Singkatnya atau hematnya adalah seperti ini, jamaah. Kita berpuasa itu kurang lebih 13 jam, 13 jam atau 12 jam lamanya.
Tapi ketika kita berbuka puasa, ya kita menahan lapar, dahaga, haus itu selama 12 jam. Tetapi ketika kita berbuka puasa, kita hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit saja ya untuk santap makan, untuk minum, dan itu rasanya sudah cukup bagi kita dan sudah mengenyangkan. Betul? Nah, maka sebetulnya ar-ridho bil qalil ini yang menjadi acuan kita. Bahwa sedikit ya banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita itu wajib untuk bersyukur. Maka tatkala Allah ya dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Kita masih bisa untuk makan, kita punya bekal untuk kita makan hari ini dan hari esok. Kemudian kita juga relatif berada di negara yang aman, damai sentosa. Ya, kemudian kita juga masih dikaruniai oleh Allah, yaitu kesehatan jasmani. Maka ingatlah bahwasannya ketiga nikmat itu adalah seakan-akan dunia sudah dilimpahkan kepada kita. Maka kalau kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, bahkan jaminan mereka untuk hidup, ya, kemudian kebutuhan makanan saja mereka tidak ada jaminan untuk dimakan pada hari itu. Ya. Kemudian negaranya, tempat tinggalnya juga tidak ada. Ya, maka kita ini ya, yang memiliki dikaruniai oleh Allah kelebihan-kelebihan itu, maka wajib untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu implementasinya kalau kita kemudian ar-ridho bil qalil ini, jika kita mampu ya sebenarnya tadi di surah Ali Imran, yunfikuna fis sarai wad dharra, kita mampu untuk menafkahkan harta kita, sebagian daripada harta kita dalam keadaan lapang maupun sempit, maka nantinya di luar bulan Ramadan, artinya sedekah kita, infak kita juga jangan sampai lupa. Kemudian yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya takwa itu juga kita harus mempersiapkan al-isti'dadu liyaumir rahim, kita mempersiapkan bekal untuk nantinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan di dalam kehidupan dunia ini adalah sangat singkat sekali. Berbeda jauh dengan perjalanan kita nantinya di kehidupan akhirat. Setelah kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih harus menempuh jalan-jalan ya atau fase-fase ya di mana nanti ada fase di alam kubur, kemudian di alam barzakh, kemudian di yaumul ba'ats kita dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian di yaumil mizan, sampai kemudian as-sirat yang menghubungkan antara neraka dan juga surga. Maka perjalanan di akhirat nanti adalah sangat lama. Maka bekal apa yang sudah kita persiapkan? Sudah cukupkah bekal yang sudah kita persiapkan? Maka di sisa bulan Ramadan ini, marilah kita kemudian memperbanyak amal sholih, kita perbanyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, memohon rahmatnya, ya. Kemudian kita juga memohon agar amal solih kita, amalan-amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekiranya itu yang bisa disampaikan. Singkatnya ada 4 hal dari takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah kita harus senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian kita juga mengamalkan Al-Quran. Kita bersyukur ridho atas apa yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita
mempersiapkan bekal untuk nantinya kita pulang ke kampung akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada guna dan juga manfaatnya. Wabillahi fi sabilil haq, as-sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.